Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita datang di dalam hadirat Tuhan di Mesbah Doa Pagi. Mari saudara, kita boleh menghampiri wajah Tuhan pagi hari ini. Kita akan bersekutu dengan Dia sebelum kita akan beraktivitas melakukan tugas-tugas kita. Mari saudara, kita merendahkan diri, kita hanya datang di dalam Tuhan Yesus, di dalam hadiratnya, dalam persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Mesbah Doa Pagi, sehingga kita boleh menyembah memuji nama Tuhan. Karena di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam persekutuan kita dengan Dia, kita dapatkan kekuatan yang baru dan kita memuliakan nama Tuhan. Mari saudara, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan, di hadapan-Mu Bapa. Kami datang ingin bersekutu, merendahkan diri, ingin memuji, menyembah Engkau bersama dengan anak-anak-Mu yang sudah berkumpul dan menunggu Tuhan di dalam Mesbah Doa Pagi ini. Kami ingin menaikkan pujian, penyembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan, di dalam pujian kami kepadamu Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, ada kekuatan yang baru, ada kemenangan di dalam pujian kami kepadamu Tuhan Yesus. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber hidup kami. Dan kami percaya hidup kami hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terus ubahkan hidup kami Tuhan, sehingga kami senantiasa, kami Tuhan, waktu yang kami berikan hanya untuk Engkau, bukan untuk waktu yang lain kami berikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kuduskan, sucikan hati kami dengan darah-Mu, supaya kami layak penyembahan kami menjadi asap dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, dan Engkau yang kuatkan, teguhkan anak-anak-Mu Tuhan, sehingga hari ini, pagi hari ini kami boleh mendapatkan berkat, kuasa kasih, mujizat Tuhan, pemulihan Tuhan di dalam Mesbah Doa Pagi kami, dengan memuji menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu yang memberi kekuatan kemenangan buat kami. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan kalau ada kuasa kegelapan masih menghalangi kami untuk datang bersekutu dengan Engkau di dalam Mesbah Doa Pagi kami. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik. Haleluya, amin. Kaulah kekuatan di hidupku, ku dapat hanya dalam Yesus. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus Kristus. Kekuatan di hidupku ya Tuhan, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, tak pernah tinggalkanku, setia menopang hidupku. Dia menopangku. Berseru berharap, inilah Tuhan pengakuan kami, berharap dalam Yesus. Roh Allah yang hidup membutuhkanmu ya Bapa ya Tuhan Yesus. Kau Tuhan penuh kuasa, amin, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, amin. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Kau sanggup pulihkan keadaan kami, pulihkan keadaanku, amin. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah
akan goyah hidupku ya Tuhan. Goyah selama, tak akan goyah hidupku, akan goyah selamanya. Haleluya, tak akan goyah hidupku, karena Yesus Tuhan, karena Roh Allah yang hidup bersamaku di dalam jalan-jalan hidup kami, hidupku ya Bapa. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus, Roh Kudus Allah yang hidup bersama kami selama-lamanya. Takkan ku khawatir apapun yang ada dalam hidup ini. Ku percaya Kau selalu menyertai hidup kami. Haleluya. Ubahkan hati kami, ubahkan hidup kami, selalu berharap berpegang kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus, ya Ramasan, ya Ramasi, ya Ramatakara, Ramasan, ya Ramasyakara, ya Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, Tuhan Yesus, Kau ajaib buat kami. Dan kami percaya Engkau sanggup mengubah hidup kami dari keadaan terpuruk menjadi keadaan yang terbangun Tuhan. Sehingga bangkit roh iman kami, mengalahkan segala ketakutan kami, mengalahkan segala kekhawatiran kami, mengalahkan Tuhan percayaan kami. Dan Kau yang terus ubahkan. Kalau ada di dalam diri kami, hati kami saat ini anak-anak-Mu Tuhan, ada keraguan, ada ketakutan, ada Tuhan Yesus Bapa, oh Bapa, kejemuan Tuhan dalam hidup karena merasa sendiri. Mari Bapa, Engkau yang Tuhan jamah hidup kami, hidup anak-anak-Mu Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau ada di dalam hati kami, dan kami tidak mau mengandalkan kekuatan dan pengertian hidup kami sendiri. Kami mau memakai kebenaran iman yang teguh, bahwa kami percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kami, bahwa firman-Mu Tuhan, oh Bapa, Engkau mengatakan kami tidak perlu khawatir. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan memelihara hidup kami, Tuhan menjaga hidup kami, Tuhan pasti memulihkan dan menyembuhkan dan menguatkan, meneguhkan iman kami dalam segala hal. Terima kasih Bapa, ubah hidup kami, ubah pikiran kami, supaya kami jangan Tuhan pikiran kami menguasai hidup kami, tapi hanya Engkau yang kami percaya. Ubah hatiku, ku percaya Tuhan turut bekerja. Amin. Ku percaya Tuhanku, Kau turut bekerja dalam hidup kami, turut bekerja di dalam segala hal, untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi-Mu, bagi yang mengasihinya. Ku percaya kepadamu Tuhan Yesus, Roh Kudus, Tuhanku ya Bapa, ya Roh Kudus, turut bekerja di dalam segala hal, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya mengasihi-Mu, yang mengasihinya. Yesus Tuhanku, penyelamatku, Tuhanku, Kau penyelamat hidupku. Tuhanku, tak kuragukan kasih kuasa-Mu. Amin Tuhan Yesusku. Tuhanku, Kau penolong hidupku. Yesus Tuhanku, Yesusku, Kaulah penyelamat hidupku satu-satunya. Kau penyelamat hidupku. Yesus, Kaulah penolongku. Tuhanku, Kau penolong hidupku.
percaya Tuhanku, Kau masih ada dalam hidup kami. Ku bekerja di dalam segala hal, baik suka maupun duka. Tuhan datangkan kebaikan bagi yang percaya. Kami yang mengasihi-Mu Tuhan Yesus, mengasihinya Yesus Tuhanku. Inilah pujian penyembahan kami Bapa Yesus. Tuhanku, Kaulah penyelamat, oh penyelamat hidupku. Yesus Tuhanku, Yesusku, Kaulah penolong Tuhanku, Kau penolong hidupku. Amin, haleluya. Ku percaya Tuhanku, Kaulah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang percaya, bagi yang mengasihi-Mu, yang mengasihinya, bagi yang mengasihi-Mu, bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihi Tuhan Yesus, bagi yang mengasihinya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami, dengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita akan membaca di dalam kitab Ester 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dikatakan demikian, sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak bersujud. Ya, saudara, kitab Ester ini menceritakan tentang keadaan orang Yahudi yang masih tinggal di sekitar daerah pembuangan di Persia dan khususnya di Benteng Susan pada masa pemerintahan Raja Ahasweros. Nah saudara, kalimat firman Tuhan katakan kalimat sesudah peristiwa-peristiwa ini itu merujuk kepada dua peristiwa yang terjadi sebelumnya di dalam kitab Ester. Yang pertama adalah terpilihnya Ester menjadi ratu menggantikan Wasti, ya. Di dalam Ester 2 ayat yang ke-17 dikatakan, maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti, ya. Nah saudara, Ester terpilih menjadi ratu menggantikan Wasti bukan karena ia lebih cantik daripada perempuan lainnya, ya, tetapi karena ada rencana Allah bagi hidupnya dan bangsanya, ya. Saudara, peristiwa yang kedua adalah Mordekai, ya.
dikatakan bahwa Mordekai mengetahui suatu persekongkolan ya untuk membunuh Raja Ahasweros, sehingga raja akhirnya selamat dari persekongkolan saudara, yaitu Bigtan dan Teres yang bermufakat untuk menghukum atau membunuh raja. Dan akhirnya saudara, Bigtan dan Teres itu dihukum mati oleh raja, dan peristiwa itu dicatat dalam kitab sejarah kerajaan Persia ya. Ya, di mana saudara jasa-jasa daripada Mordekai dicatat dalam kitab sejarah kerajaan Persia ya. Nah, Mordekai yang mengetahui suatu persekongkolan Bigtan dan Teres itu bukanlah suatu kebetulan saudara ya, tetapi juga karena ada rencana Allah untuk menyelamatkan dirinya dan bangsanya, walau jasanya pada waktu itu sepertinya terlupakan oleh raja. Di dalam pasal 3 yang telah kita baca tadi, saudara, menjelaskan bagaimana Haman bin Hamedata, orang Agag, itu diberikan suatu kebesaran oleh Raja Ahasweros, sehingga kedudukan dan pangkatnya dinaikkan melebihi para pembesar yang lain. Dan dikatakan bahwa semua pegawai raja di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman ya. Sebab demikianlah diperintahkan raja, tetapi firman Tuhan mengatakan Mordekai tidak berlutut dan tidak bersujud kepada Haman ya. Mordekai menolak untuk sujud, berlutut atau menyembah Haman saudara, karena bagi orang Yahudi saudara hanya Allah yang patut disembah. Dan hal ini memang mengandung satu resiko yang besar bagi dirinya ya. Karena apa saudara? Karena dia berisiko nyawanya menjadi taruhannya ya. Bagaimana sikap daripada Mordekai? Dia tidak mau berkompromi dengan dosa. Dia lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia ya. Saudara, apa yang menjadi respon Haman saat Mordekai menolaknya untuk menyembahnya ya? Di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam dijelaskan bahwa hati Haman sangat panas hati, sehingga dia merancangkan bukan saja membunuh Mordekai, tetapi juga membunuh seluruh orang Yahudi ya. Bukan saja di dalam istana raja, tetapi di seluruh pemerintahan kekuasaan saudara Raja Ahasweros, yang terdiri dari 127 negara dari India ya sampai Ethiopia, yang begitu luas ya. Nah saudara, kebesaran dan kehormatan yang diberikan raja kepada Haman membuat Haman itu menjadi tinggi hati dan membuat dia gila akan hormat ya. Sehingga saudara, hanya satu orang yang tidak mau berlutut dan bersujud, tetapi satu bangsa mau dibinasakan. Bahkan di ayat ke-8 sampai yang ke-14, Haman meminta raja untuk mengeluarkan satu surat perintah untuk membunuh seluruh bangsa Yahudi ya. Dan saudara, raja mengabulkan permintaan Haman tersebut saudara, karena disuap dengan 10.000 talenta ya. Satu, kita lihat bagaimana satu tindakan raja yang ceroboh ya. Namun kita lihat bagaimana campur tangan Tuhan luar biasa dapat mengubah keadaan ini. Oleh karena saudara ya, Haman menceritakan kepada Esther, dan Esther menyerukan seluruh bangsa Yahudi. Mereka berdoa dan berpuasa selama 3 hari, merendahkan diri di hadapan Allah ya, karena hanya campur tangan Tuhan saja yang bisa mengubah perintah raja yang hendak membinasakan orang-orang Yahudi ya.
Nah, saudara, bagaimana cara Allah untuk menyelamatkan Haman? Bagaimana cara Allah untuk menyelamatkan Mordekai dan bangsa Israel dari pemusnahan? Ya, yang pertama adanya campur tangan Tuhan. Ya, adanya campur tangan Tuhan. Di dalam Ester 6 ayat 1 sampai yang ketiga mengatakan demikian. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur, maka bertitahlah Baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja, dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasweros. Maka berkatalah raja, kehormatan dan kebesaran apa yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada Baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Ya, saudara, sebelum malam ketika Raja Ahasweros tidak dapat tidur, ada satu peristiwa yang sangat gawat terjadi, yaitu orang-orang Yahudi yang berada di wilayah kekuasaan Raja Persia sedang berada dalam bahaya karena Haman yang keji sedang mengadakan rancangan yang jahat terhadap orang Yahudi. Tetapi Allah Israel tidak pernah tinggal diam. Dia sangat memperhatikan kesengsaraan umatnya. Lalu di dalam Ester pasal yang ke-6, semua peristiwa mulai berubah dan berbalik. Justru saudara, justru menuju kepada kejatuhan dan kematian Haman. Mordekai yang rencananya hendak digantung oleh Haman malah beroleh peninggian dari Raja Ahasweros. Mordekai diangkat posisi tertinggi kedua di kerajaan. Peristiwa-peristiwa dalam pasal ini tidak terjadi secara kebetulan, tetapi ada campur tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Pada suatu malam Raja Ahasweros tidak dapat tidur, maka ia memerintahkan agar buku catatan sejarah dibacakan baginya. Tertulis di dalamnya bahwa sesungguhnya Mordekai telah berjasa besar bagi kerajaan. Pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasweros. Raja benar-benar berhutang nyawa kepadanya, yaitu kepada Mordekai. Dan raja pun menanyakan penghargaan apa yang telah diberikan kepada Mordekai yang berjasa itu. Tapi tidak satu pun penghargaan yang didapat oleh Mordekai. Maka raja langsung mengangkat Mordekai ke posisi yang tinggi dan dia dibebaskan dari tiang gantungan yang telah disiapkan oleh Haman. Sebaliknya, Hamanlah yang digantung sebagai pengganti Mordekai. Demikianlah untuk menyelamatkan Mordekai dan bangsa Yahudi dari pemusnahan oleh Haman, Tuhan turut bekerja. Dibuatnya raja tidak dapat tidur, dibuatnya raja teringat pada catatan sejarah kerajaan, dan saudara, di situ didapatinya bahwa Mordekai telah berjasa kepada raja, dan pada akhirnya raja mengangkat Mordekai menjadi orang kedua setelah dirinya. Ini luar biasa bagaimana Allah turut bekerja, campur tangan Tuhan dalam kehidupan Mordekai dan bangsa Yahudi, sehingga dia dan seluruh bangsanya diselamatkan dari pemusnahan. Saudara, tatkala kita menghadapi satu tekanan kehidupan seperti yang dialami saudara oleh Mordekai dan bangsa Yahudi, apapun menjadi pergumulan saudara, tekanan-tekanan hidup yang bahkan juga mengancam nyawa kita, biar kita boleh merendahkan diri, seperti Ester dan bangsa Yahudi yang lainnya termasuk Mordekai. Dia boleh berdoa, merendahkan diri dan berpuasa selama 3 hari, memohon belas kasihan Tuhan.
dan kita lihat bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka membalikan keadaan ini, sehingga kita lihat bahwa Tuhan bekerja atas umatnya yang dikasihinya untuk menyelamatkannya, ya. Karena itu saudara, biarlah kita boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita percaya saudara, hanya campur tangan Tuhan yang dapat menolong hidup saudara dan saya. Kita percaya bahwa di dalam segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi akan Dia. Yang kedua adanya penyertaan Tuhan, ya. Bagaimana Tuhan menyelamatkan Mordekai dan bangsa Yahudi dari segala, ya, dari pemusnahan yang dirancangkan oleh Haman, saudara, karena adanya penyertaan Tuhan, ya. Saudara, di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, Raja Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, ya. Saudara, bahaya apapun yang mengancam saudara dan saya, ya, kita tidak akan takut selama Tuhan menyertai hidup saudara dan saya, ya. Karena itu biarlah penyertaan Tuhan, saudara, dalam hidup kita senantiasa ada, ya. Dan kita boleh menjaga hidup kita tetap berkenan di hadapan Tuhan, agar penyertaannya selalu menyertai hidup saudara dan saya, ya. Nah saudara, penyertaan Tuhan sebangsa Israel yang terbuang dinyatakan melalui Ester dan Mordekai. Dimulai saat Ester terpilih menjadi ratu menggantikan Wasti, dan terbongkarnya persengkongkolan untuk membunuh raja oleh Mordekai, dan kemudian karena jasanya ia diangkat menjadi orang kedua setelah Raja Artasasta. Semua anugerah dan kebaikan yang mereka terima tidak ada yang kebetulan, tetapi karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sebab mereka hidup berkenan di hadapan Allah, dan Allah punya rencana dalam kehidupan mereka untuk menyelamatkan mereka dan bangsanya dari pemusnahan yang dirancang oleh Haman, ya. Campur tangan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya dapat mengubah kehidupan saudara yang terpuruk menjadi bangkit kembali, dari duka cita menjadi sukacita, dari putus asa menjadi penuh dengan pengharapan. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah campur tangan Tuhan dalam hidup kami dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami itu membuat kami boleh menang menghadapi setiap pergumulan kehidupan yang menekan setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan. Dengan kami merendahkan diri, percaya kepadamu, Engkaulah satu-satunya penolong dan juru selamat kami yang dapat menyelamatkan kehidupan kami. Kalau ada di antara kami anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan yang begitu berat, ya Tuhan, biarlah kami boleh merendahkan diri, berdoa mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Dan kami percaya akan campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Percaya bahwa dalam segala perkara Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu, ya Tuhan. Karena ada campur tangan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih, ya Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan. Di dalam nama Yesus, mengalami pergumulan dalam masa rumah tangga Tuhan pulihkan. Yang terikat dengan dosa Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Biar kami boleh selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, ya Tuhan. Yang mengalami pergumulan juga dalam masalah ekonomi rumah tangga, kiranya Tuhan yang buka jalan bagi anak-anak-Mu Tuhan dan menolong mereka, ya Tuhan. Terima kasih, Bapa di surga. Ini menjadi doa kami di hadapan-Mu. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini, ya Tuhan. Baik yang bekerja, yang studi, yang berusaha, Tuhan yang berdagang, apapun yang kami lakukan, biarlah penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa kami, dan kami bersyukur, kami mau terima berkat daripada-Mu. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa
cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya saudara, kalau engkau diberkati melalui Mesbah Doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.